Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa melaksanakan perkuliahan seperti biasa, meskipun dilaksanakan secara daring. Salawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 9 akan menjelaskan materi mengenai spesiasi. Sebelumnya kami dari kelompok 9 beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri Hafizah Sania sebagai moderator dan rekan saya Husnatul Ulia sebagai pemateri. Pada materi mengenai spesiasi ini akan dibahas mengenai 4 pokok pembahasan. Yang pertama, mengenai konsep spesiasi dalam biologi. Kemudian yang kedua, proses spesiasi. Yang ketiga yaitu pengaruh utama spesiasi. Kemudian yang keempat, model-model spesiasi. Untuk pemaparan materi akan dijelaskan oleh rekan saya Husnatul Ulia. Kepada Husnatul Ulia, dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai spesiasi. Sesuai pokok bahasan kita tadi, pertama kita akan bahas terlebih dahulu mengenai konsep spesies dalam biologi. Dalam biologi, spesies diartikan sebagai suatu kelompok organisme yang hidup secara bersama di alam bebas, dapat mengadakan perkawinan secara bebas, dan dapat menghasilkan keturunan yang fertil dan berviabilitas sama dengan induknya. Berviabilitas di sini adalah memiliki kemampuan untuk bertahan hidup. Selanjutnya, konsep spesies dalam biologi dibagi menjadi 2. Pertama, konsep spesies reproduktif, dan yang kedua, konsep spesies morfologis. Pada konsep spesies reproduktif menjelaskan bahwa kriteria spesies ditentukan oleh keberhasilan perkawinan, yaitu menghasilkan turunan yang hidup dan fertil. Sedangkan konsep spesies secara morfologis didasarkan atas fenotip organisme sebagaimana digunakan pada penentuan taksa pada makhluk hidup. Kita akan bahas terlebih dahulu mengenai konsep spesies reproduktif. Pada konsep spesies reproduktif, reproduksi seksual menghasilkan variasi dalam gen pool melalui rekombinasi genetik. Jika kedua kelompok populasi tidak dapat melakukan kawin silang, maka tidak terjadi aliran gen dalam gen pool. Contoh yang bisa kita lihat pada konsep spesies reproduktif dapat kita lihat pada gambar ini. Pertama, gambar variasi pada manusia. Manusia meskipun memiliki bentuk yang beraneka ragam, baik itu dari jenis kulit, warna mata, dan bentuk lainnya, namun pada konsep spesies reproduktif, dia dimasukkan ke dalam satu kelompok atau dikelompokkan ke dalam satu jenis. Karena pada dasarnya, meskipun manusia memiliki beragam bentuk, namun ia tetap bisa menghasilkan keturunan yang fertil dan berviabilitas tadi. Kemudian, pada contoh kedua, meskipun burung ini terlihat sama secara morfologis, namun dia tidak dapat dikelompokkan ke dalam satu jenis yang sama pada konsep spesies reproduktif, karena burung ini meskipun terlihat mirip tidak bisa melakukan perkawinan. Selanjutnya, kita masuk ke konsep spesies morfologis. Konsep morfologis mendefinisikan spesies berdasarkan ciri penampilannya. Kriteria penetapan anggota populasi suatu spesies menurut konsep morfologis adalah dengan melihat persamaan ciri antara individu yang sedang diidentifikasi dengan anggota populasi lainnya. Contoh dari pengelompokan konsep spesies morfologis ini dapat kita lihat pada gambar. Kita bisa lihat bahwasanya Felidae dikelompokkan ke dalam satu famili yang sama karena memiliki bentuk yang ataupun ciri morfologis yang mirip. Begitu juga dengan kelompok tanaman Palmae dikelompokkan ke dalam kelompok yang sama karena memiliki ciri morfologis yang hampir sama. Jika kita pahami, terdapat perbedaan yang mendasar antara konsep spesies morfologis
versus spesies reproduktif. Konsep spesies morfologis mengelompokkan organisme dalam takson tertentu berdasarkan persamaan ciri organisme dengan populasi spesies tertentu. Berbeda dengan konsep spesies morfologis, konsep spesies reproduktif membedakan anggotanya berdasarkan kemampuan untuk saling kawin atau interbreeding. Sedangkan konsep spesies yang digunakan untuk mempelajari evolusi adalah konsep spesies reproduktif. Karena untuk mempelajari evolusi, kita menekankan pada ada atau tidaknya aliran gen atau gen flow secara nyata dan potensial. Kemudian kita masuk ke pembahasan selanjutnya mengenai proses spesiasi. Spesiasi merupakan pembentukan spesies baru yang berbeda dari spesies sebelumnya melalui proses perkembangan secara natural dalam kerangka evolusi. Untuk menentukan kecepatan, maka kecepatan spesiasi antara beberapa spesies berbeda-beda pada setiap populasi. Spesiasi dapat berlangsung cepat dan dapat pula berlangsung lama hingga puluhan juta tahun. Hal ini tentu sangat dipengaruhi oleh faktor ataupun hal-hal yang menyebabkan terjadinya spesiasi itu sendiri. Selanjutnya, untuk materi ketiga, kita akan mempelajari mengenai pengaruh utama spesiasi. Ada 3 faktor ataupun pengaruh utama penyebab spesiasi ini terjadi. Pertama, adanya isolasi geografi. Yang kedua, adanya isolasi reproduksi, dan yang ketiga, terjadinya perubahan genetis. Pertama, isolasi geografi. Isolasi geografi merupakan bentuk pembatasan alam berupa pemisahan populasi oleh kondisi alam. Kemudian, mengapa isolasi geografi menyebabkan spesiasi? Karena ada 4 yang dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan apabila pada suatu populasi terjadi isolasi geografi. Yang pertama, kedua sistem populasi yang terpisah mempunyai frekuensi gen awal yang berbeda. Yang kedua, terjadinya mutasi. Yang ketiga, pengaruh tekanan seleksi dari lingkungan yang berbeda. Yang terakhir, adanya pergeseran susunan genetik atau genetic drift. Contohnya dapat kita lihat pada tupai antelope. Isolasi geografis tupai antelope terjadi di daerah Grand Canyon. Tebing selatan Grand Canyon merupakan habitat dari tupai antelope haris. Beberapa mil dari daerah itu, pada sisi tebing utara, hidup juga tupai antelope yang berekor putih, atau dengan nama ilmiah Amospermophilus leucurus, yang berukuran sedikit lebih kecil daripada tupai antelope haris yang hidup di tebing selatan. Kedua jenis tupai tersebut pada awalnya berasal dari spesies yang sama, namun karena dia tidak dapat melewati ngarai yang jauh dan tinggi, sehingga terjadilah isolasi geografis yang terjadi secara terus-menerus sehingga tidak lagi terjadi aliran gen dan membentuk spesies baru yang saat ini memiliki perbedaan di antara kedua spesies yang awalnya sama. Faktor kedua yang menyebabkan terjadinya spesiasi adalah terjadinya isolasi reproduksi. Isolasi reproduksi merupakan salah satu penghambat terjadinya perkawinan silang atau interbreeding. Lebih lanjutnya lagi, pemisahan dalam rentang waktu tertentu menyebabkan kedua populasi tersebut menjadi berbeda secara genetis, sehingga gen flow tidak dapat terjadi lagi, meskipun keduanya bercampur kembali dalam area yang tidak terdapat barir geografis. Jenis isolasi yang terbentuk dari isolasi reproduksi ini dibagi menjadi 2. Pertama, isolasi sebelum perkawinan atau isolasi prazigotik, dan yang kedua, isolasi setelah perkawinan atau isolasi pasca-zigotik. Kita bahas terlebih dahulu mengenai isolasi sebelum perkawinan atau isolasi prazigotik. Isolasi jenis ini pun dibedakan menjadi 5 bagian. Pertama, isolasi ekologi. Yang kedua, isolasi tingkah laku. Yang ketiga, isolasi temporal. Yang keempat, isolasi mekanik. Dan yang terakhir, isolasi gametik. Pertama, isolasi ekologi. Isolasi ekologi terjadi karena adanya barir eksternal yang memisahkan
kedua populasi dalam rentang waktu tertentu sehingga menimbulkan perbedaan. Jadi di sini untuk isolasi ekologi ia dibedakan berdasarkan habitat ataupun tempat tinggalnya. Contohnya, kita bisa lihat pada ular yang hidup di air dan ular yang hidup di darat. Terdapatnya perbedaan tempat tinggal ataupun iklim, suhu dari tempat yang ia diami menyebabkan satu spesies yang awalnya sama menjadi berbeda dan tidak dapat lagi melakukan perkawinan. Yang kedua yaitu isolasi tingkah laku. Sebenarnya, dalam proses pencumbuan ataupun perkawinan pada hewan, tingkah laku sangat berperan penting. Contohnya saja, isolasi tingkah laku pada burung bower. Burung bower sebelum melakukan perkawinan, biasanya ia akan membuat seperti sarang untuk melakukan perkawinan. Contoh lain dari isolasi tingkah laku sebenarnya dikelompokkan berdasarkan adanya beberapa stimulus yang diberikan oleh individu untuk menyukseskan perkawinannya. Pertama, dari adanya stimulus visual. Stimulus visual ini meliputi bentuk tubuh, warna bulu, dan karakter morfologi lain yang mempengaruhi stimulus visual. Contohnya, kita bisa lihat pada bebek Amerika yang mempunyai cara bercumbu yang unik, di mana bebek jantan akan menarik perhatian betina dengan memperlihatkan kaki berwarna biru cerah yang menjadi ciri khas spesies ini. Kemudian yang kedua yaitu stimulus adaptif. Stimulus adaptif ini bisa berupa nyanyian atau suara lain yang spesifik pada spesies tertentu yang dapat berfungsi sebagai alat komunikasi antar jenis kelamin. Contoh stimulus adaptif terdapat pada nyanyian burung Western dan Eastern Middleworld yang dijelaskan sebelumnya pada gambar pada reproduksi morfologis tadi. Jadi, kedua jenis burung ini tidak dapat melakukan perkawinan karena memiliki suara nyanyian yang berbeda sehingga tidak saling mengenali atau tidak saling dapat berkomunikasi antara kedua jenisnya. Yang ketiga yaitu stimulus kimia atau feromon. Adanya stimulus kimia atau feromon ini dapat menjadi sinyal pada individu. Contohnya, pada betina Drosophila melanogaster akan menghasilkan feromon untuk membuat individu jantan melakukan aktivitas pembuahan atau perkawinan sebagai respon terhadap feromon tersebut. Selanjutnya, isolasi temporal. Dua spesies yang kawin pada waktu berbeda, gametnya tidak akan pernah bercampur. Perbedaan waktu kawin disebut dengan isolasi temporal. Contoh dari isolasi temporal ini adalah isolasi yang terjadi pada singung berbintik. Singung berbintik Spilogale gracilis sangat mirip dengan Spilogale putorius, namun keduanya tidak saling mengawini. Karena Spilogale gracilis kawin pada akhir musim panas, sedangkan Spilogale putorius kawin pada akhir musim dingin. Contoh lainnya bisa juga kita lihat pada genus anggrek Dendrobium yang hidup di lantai hutan tropis yang sama, namun tidak terhibridisasi satu sama lain karena spesies tersebut berbunga pada hari yang berbeda. Kemudian bahasan selanjutnya yaitu isolasi mekanik. Isolasi mekanik ditunjukkan oleh inkompatibilitas alat reproduksi antara dua spesies yang berbeda, sehingga pada saat terjadinya perkawinan salah satu pasangannya menjadi menderita. Contohnya bisa kita lihat pada siput jenis Bradybaena. Adanya perbedaan struktur cangkang pada siput tersebut menyebabkan perkawinan sulit terjadi karena akan menyakiti salah satu dari siput tersebut. Kemudian yang terakhir, isolasi gametik. Isolasi gamet menghalangi terjadinya fertilisasi karena susunan kimiawi dan molekul yang berbeda antara dua sel gamet. Contohnya, isolasi gametik ini terjadi pada landak laut. Pada gambar ini kita bisa lihat bahwa ada dua jenis landak laut. Pertama yang berwarna merah dan yang kedua berwarna hitam. Kedua landak laut ini tidak akan saling mengawini karena
adanya perbedaan susunan kimia dan molekul di antara kedua sel gamet dari landak laut tersebut. Kemudian, isolasi setelah perkawinan atau isolasi pasca zigotik. Jika isolasi sebelum perkawinan dibagi menjadi 5 bagian, maka isolasi setelah perkawinan dibagi menjadi 3. Pertama yaitu kematian zigotik, yang kedua kerusakan hibrid, dan yang ketiga sterilitas hibrid. Pertama, kematian zigot atau zygotic mortality. Sel telur yang telah dibuahi oleh sperma spesies lain atau zigot hibrid seringkali tidak mengalami perkembangan sebagaimana tahapan yang biasanya, sehingga zigot tersebut mengalami abnormalitas dan tidak mencapai tahap pematangan atau maturitas yang baik, atau mengalami kematian pada tahap awal perkembangannya. Contoh kematian zigot dapat kita lihat pada salamander genus Ensantina. Meskipun pada salamander ini tetap dapat terjadi perkawinan, namun setelah terjadinya perkawinan tersebut, kematian zigot dapat terjadi. Selanjutnya, kerusakan hibrid. Kerusakan hibrid terjadi ketika spesies berbeda melakukan kawin silang. Keturunan hibrid generasi pertama memang dapat bertahan hidup dan fertil, namun ketika hibrid tersebut kawin satu sama lain atau dengan spesies induknya, keturunan generasi berikutnya akan menjadi lemah dan mandul. Contohnya dapat kita lihat pada padi. Kerusakan hibrid pada padi biasanya akan melahirkan keturunan selanjutnya yang memang dapat bertahan hidup, namun hasil dari perkawinan anakan tersebut dia akan lemah dan mandul. Ketiga yaitu sterilitas hibrid. Hibridasi pada beberapa spesies dapat menghasilkan keturunan yang sehat dan hidup normal, namun hibrid tersebut umumnya mengalami sterilitas atau mandul. Contoh dari sterilitas hibrid itu dapat kita lihat pada perkawinan antara singa dan harimau atau dikenal dengan istilah liger. Sebenarnya, perkawinan tersebut menghasilkan suatu anakan. Anakan tersebut tidak lagi bisa mengalami perkawinan atau dia menjadi mandul. Contoh lainnya dapat kita lihat pada perkawinan antara keledai dan kuda yang menghasilkan anakan yang juga tidak bisa menghasilkan keturunan selanjutnya. Kemudian yang ketiga yaitu perubahan genetis. Perubahan genetis adalah perubahan yang terjadi pada genetik suatu individu. Perubahan materi ini bisa membuat terjadinya perubahan sifat baik pada tingkat sel maupun pada tingkat makhluk hidupnya. Jadi jika kita lihat adanya isolasi geografis, adanya isolasi reproduksi, dan terjadinya perubahan genetis, hal ini dapat memungkinkan terjadinya spesiasi. Kemudian kita masuk ke topik pembahasan terakhir yaitu mengenai model-model spesiasi. Model spesiasi itu sendiri dibedakan menjadi 3. Yang pertama, spesiasi alopatrik. Yang kedua, spesiasi parapatrik atau semi-geografik. Dan yang ketiga, spesiasi simpatrik. Pertama, kita bahas terlebih dahulu mengenai spesiasi alopatrik. Spesiasi alopatrik adalah spesiasi yang terjadi karena adanya barier geografis yang secara fisik mengisolasi populasi sehingga menghambat terjadinya aliran gen. Misalnya, pada suatu populasi yang awalnya sama, kemudian terjadi perubahan lingkungan, misalnya timbulnya gunung pada suatu daerah, atau mungkin juga terjadi pada danau yang mengering sehingga menghasilkan danau-danau kecil. Terjadinya spesiasi alopatrik seperti gambar skema spesiasi ini. Populasi dari spesies awal ini terpisah karena adanya pengaruh geografis. Hingga akhirnya terbentuklah populasi alopatrik yang mana terdapat 2 populasi yang memiliki bentuk yang berbeda karena adanya faktor geografis tadi. Yang kedua yaitu spesiasi parapatrik atau semi-geografik. Spesiasi parapatrik merupakan spesiasi yang terjadi karena adanya variasi frekuensi kawin dalam suatu populasi yang menempati wilayah yang sama. Kita bisa lihat pada skema spesiasi parapatrik ini, yang mana pada gambar ini
Pada kumbang warna hijau ini terdapat suatu kecenderungan untuk kawin dengan tetangganya yang berwarna coklat, sehingga menimbulkan suatu spesies yang baru, yaitu spesies berwarna ungu. Terakhir yaitu spesiasi simpatrik. Spesiasi simpatrik adalah spesiasi tanpa isolasi geografik. Populasi simpatrik terisolasi secara genetik meskipun daerah tinggalnya saling tumpang tindih. Kita bisa lihat pada skema spesiasi parapatrik ini, pada populasi awal dan populasi simpatrik hasil dari terjadinya spesiasi tidak terdapat perbedaan pada geografiknya. Namun, pada populasi awal dan populasi akhir terdapat perbedaan dari populasi yang ada. Jika kita lihat pada skema model spesiasi, terdapat perbedaan yang mendasar antara jenis spesiasi alopatrik, parapatrik, dan simpatrik. Teman-teman bisa lihat pada permulaan tahapan spesiasi terjadi pembentukan barir pada alopatrik, sedangkan pada parapatrik relung baru terbentuk, sedangkan pada simpatrik polimorfisme genetis terjadi. Kemudian, evolusi dengan adanya isolasi reproduktif, pada alopatrik akan terisolasi geografis, sedangkan pada parapatrik adanya pemisahan relung. Dan pada simpatrik, perubahan terjadi dalam populasi itu sendiri hingga akhirnya terbentuklah spesies baru. Pada dasarnya, spesiasi alopatrik, parapatrik, dan simpatrik dapat kita bedakan di antara ketiganya. Pertama, spesiasi alopatrik, yaitu spesiasi yang terjadi karena adanya isolasi geografis pada suatu populasi sehingga menyebabkan dua populasi atau lebih menjadi spesies yang berbeda dalam waktu tertentu dan dia terpisah. Kemudian spesiasi parapatrik merupakan spesiasi yang tidak dipengaruhi oleh isolasi geografis. Spesiasi parapatrik terjadi dengan adanya pembentukan spesies baru di area yang berdekatan dengan area asal spesies moyang. Yang ketiga yaitu spesiasi simpatrik, merupakan spesiasi yang juga tidak dipengaruhi isolasi geografis, tetapi lebih dipengaruhi isolasi reproduktif. Spesiasi baru terbentuk dalam wilayah yang sama dengan spesies moyang. Spesiasi terjadi karena adanya barier internal yang menghalangi terjadinya reproduksi. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Demikianlah penyampaian materi dari kami. Mohon maaf atas kesalahan dalam penyampaian materi atau kesalahan dalam penyebutan istilah. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.